kisah yang sangat menarik dari Hujjatul Islam Abu Hamid. Nama aslinya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Luar biasa ya. Nama Sidin Muhammad, Abah Sidin Muhammad, Kai Sidin Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Disebut Abu Hamid karena putra pertama beliau bernama Hamid, ya. Abu Hamid, kalau di sini Abah Hamid. Nah, ini ya, luar biasa. Apa keistimewaan beliau? Ternyata beliau ini seorang ulama Hujjatul Islam, pembela agama Islam, meluruskan faham-faham akidah-akidah yang menyimpang waktu itu. Beliau pembelanya yang meluruskan. Beliau juga termasuk Sayyidul Musannifin, penghulu pengarang kitab, ya, luar biasa. Dari karangan beliau sangat banyak, ya, yang sering dikaji di pesantren. Bidayatul Hidayah, Al-Munqidh Minadh Dhalam, dan yang sangat terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Itu beliau, Imam Ghazali. Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali disebut Abu Hamid. Ketika beliau wafat, maka salah satu santri beliau yang sudah menjadi ulama diberikan mimpi, ya, mimpi orang soleh, mimpi orang alim, ya, luar biasa. Dalam mimpi beliau bertemu sang guru, yaitu Imam Ghazali, berada dalam kondisi yang sangat gembira, sangat indah. Kenapa tidak? Karena beliau dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat unik adalah ketika muridnya bertanya, "Wahai Imam Ghazali, apa yang membuat Allah ridho pada Anda sehingga Anda dimasukkan ke surga? Apakah ibadah Anda yang begitu khusyuk seperti yang Anda ajarkan kepada murid-murid Anda termasuk saya waktu itu?" Lah, bukan. Apakah karangan kitab Anda yang sangat banyak dan manfaatnya luar biasa, hampir semua pesantren mengkaji kitab Anda, apakah itu yang buat Allah ridho? Lah, bukan. Apakah karena tazkiyatun nufus? Beliau ini kitab-kitabnya banyak yang tazkiyah, membersihkan hati. Apakah karena itu hati Anda bersih dari berbagai macam penyakit hati dan Anda tuangkan dalam kitab, dimanfaatkan oleh para ulama, akhirnya ulama menjadi ulama khair, ulama yang baik atau ulama akhirat? Luar biasa. Apakah itu? Nah, bukan. Bingung. Semua amal solehnya banyak disebutkan. Lantas apa, wahai Imam? Apa sebab Allah memasukkan Anda ke surganya Allah sehingga kondisi Anda luar biasa bahagianya, luar biasa mulia? Ternyata sang guru bercerita, karanganku sangat banyak. Suatu ketika aku, ya, dihadapkan Allah juga di tanah demikian. Ketika aku dihadapkan Allah, aku sebutkan semua ibadahku, semua karangan kitabku, semua amal-amal yang soleh yang kusembunyikan, aku sebutkan di hadapan Allah, karena aku berharap dengan amalku tersebut Allah ridho kepadaku dan memasukkan aku ke dalam surga. Tapi ternyata ketika usai aku menyebutkan semua amal solehku, Allah berfirman, ya, aku tidak menerima semua amalmu, Allah, kecuali satu. Ketika engkau mengarang kitab, ya, dulu pakai tinta yang ujungnya ada mata pennya, dicelupkan di tinta celup, nah, dituangkan di kertas, ya. Jadi belum ngarang kitab, dicelupkan, nulis sampai habis, baru celup lagi, habis, ya. Nyelup, otomatis di ujung tinta ini ada air tinta. Nah, di saat mau nulis, tiba-tiba ada lalat kehausan.
lalat kehausan, ya, kemudian hinggap di ujung pena beliau. Beliau berhenti sejenak, beliau tidak egois, ya. Jadi bukan merasa wah aku ini ulama diganggu lalat, ya. Nah, mungkin sebagian seperti itu. Ini penting untuk umat, mungkin ya, kebanyakan mungkin langsung diusir, ah ganggu aja. Ini kita penting untuk umat. Nah, kebanyakan atau sebagian ulama ada yang demikian, tapi Imam Ghazali tidak demikian. Ketika beliau ya ngambil tinta, kemudian ada lalat yang kehausan, hinggap di ujungnya, beliau sabar menunggu. Ternyata tinta yang berada di ujung pena beliau diminum oleh lalat. Sampai lalat kekenyangan, segar, baru terbang. Ya. Nah, karena tinta di ujung pena beliau habis, beliau ngambil lagi. Ngarang lagi. Ternyata ini yang membuat Allah ridho. Engkau saat itu membiarkan lalat minum tintamu sampai dia segar, sampai dia terbang. Di saat itu bentuk ketaatan, dan ridhoku ada di situ. Ya, ketaatan yang sangat remeh, sangat kecil. Ternyata Imam Ghazali, Hujjatul Islam, Sayyidul Musannifin, ya, beliau masuk surga bukan karena amal beliau, bukan karena kekhusyuan ibadah beliau, bukan karena karya-karya karangan beliau, tapi beliau masuk surga karena membiarkan lalat meminum tinta beliau di saat beliau mengarang kitab. Luar biasa. Makanya jangan sampai meremehkan amal kebaikan, ya, sekecil apapun. Dan cerita ini luar biasa, ditulis dalam muqaddimah kitab Nasaihul Ibad, pembukaan kitab Nasaihul Ibad karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Tidak tanggung-tanggung. Yang mengutip, mengabadikan cerita ini adalah imam besar, ya, orang Indonesia yang menjadi ulama dunia, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, di muqaddimah kitab Nasaihul Ibad kita akan menemukan cerita yang menarik ini, ya, dalam pembahasan Ar-Rahim, dalam menjelaskan sabda Rasulullah SAW, Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang punya sifat belas kasihan akan dikasih sayangi oleh Allah yang maha belas kasih. Oleh karena itu, kasih sayangilah semua makhluk di permukaan bumi, niscaya penghuni langit, para malaikat akan kasih sayang kepadamu.